Shalom Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu para pemilik kebahagiaan. Tadi kita sudah baca lewat Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh manusia. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu bahagianya datang ke gereja? Bahagia ya? Kalau tidak bahagia menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena biasanya orang mencari kebahagiaan itu adalah datang kepada Tuhan, menemui Dia di rumah. Nah, jadi kebahagiaan adalah sesuatu yang selalu dicari oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dunia sering sekali mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai kekayaan. Mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai kesuksesan. Mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai kenyamanan dan pujian dari sesama. Itulah pandangan dunia tentang memandang kebahagiaan. Tetapi dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26 ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini mau memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang berbeda, di mana Injil ini mau mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dalam kesenangan dunia. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang siapa yang benar-benar memiliki kebahagiaan menurut firman Tuhan. Jadi dalam ayat 17 sampai 19 Bapak Ibu ketika kita perhatikan dalam teks ini dijelaskan bahwa Yesus turun dari bukit dan berdiri di tempat datar, dikelilingi oleh banyak muridnya dan orang banyak yang datang dari berbagai wilayah. Mereka datang dengan satu tujuan. Mereka datang untuk mendengarkan pengajarannya, dan mereka datang untuk menerima kesembuhan dari segala penyakit. Jadi dari perikop ini Bapak Ibu Saudara dapat kita pahami bahwa Yesus adalah sumber kebahagiaan sejati bagi orang-orang yang datang mencarinya. Jadi dengan dinyatakan dalam ayat yang ke-17, Ia turun dengan mereka berhenti pada suatu tempat yang datar, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana Yesus turun ini melambangkan bagaimana Allah merendahkan dirinya untuk hadir di tengah umatnya. Dan ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara tentang inkarnasi Yesus yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Di mana Allah hadir, Allah datang kepada manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi tempat yang datar Bapak Ibu Saudara ini menunjukkan bahwa Yesus berdiri di tengah-tengah orang banyak. Jadi Yesus bukan berdiri di tempat yang tinggi, tetapi Yesus berdiri di tengah-tengah orang banyak. Dan ini mencerminkan Bapak Ibu Saudara sebuah sikap bahwa Yesus tidak beranjak dari orang-orang yang membutuhkan. Jadi Yesus selalu dekat dengan kita. Dia tidak jauh-jauh dari hadapan kita, tapi Yesus dekat kepada orang yang mencari. Nah, jadi mereka yang datang ini Bapak Ibu Saudara dikatakan dari Yudea, dari Yerusalem, dari Tirus, dari Sidon. Kenapa banyak orang dari berbagai wilayah datang menjumpai Yesus? Ini mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menarik perhatian. Tidak hanya dari kalangan orang Yahudi, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain, bangsa non-Yahudi. Mereka mencari Yesus untuk mendengarkan Dia, menunjukkan bahwa firman Tuhan Yesus, perkataan Yesus memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Lalu mereka disembuhkan, dan ini menunjukkan bahwa Yesus membawa pemulihan total, baik secara fisik maupun spiritual. Jadi semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kata menjamah di sini mengingatkan kita tentang peristiwa perempuan yang sedang mengalami pendarahan di dalam Injil Lukas 8 ayat 43 sampai 48.
karena ada kuasa yang keluar daripada. Ini menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus adalah sumber kuasa ilahi yang mampu memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sejati. Itulah yang dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara dalam ayat 17 sampai ayat 19. Supaya kita mengerti, sebenarnya Yesus tidak benar-benar jauh daripada kita, tapi Yesus berada dekat dengan kita, dan Yesus mau memberi hidupnya kepada kita yang datang untuk mencari Dia. Dan di dalam diri Yesus ada kuasa ilahi yang memberikan kuasa kesembuhan dan pemulihan yang sejati. Setelah kita memahami ini Bapak Ibu Saudara, saatnya kita dituntun untuk memahami maksud dari ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di dalam ayat 20 sampai ke 23. Jadi di sini Yesus memberikan ucapan bahagia Bapak Ibu Saudara yang dikenal sebagai kata beatitudes. Ya, apa itu beatitudes Bapak Ibu Saudara? Yaitu ini merupakan bagian dari khotbah di datar dalam Injil Lukas. Jadi ini berbeda dengan khotbah di bukit, ucapan bahagia yang ada di bukit di dalam Injil Matius pasal 5 berbeda. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, ucapan bahagia ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak berasal dari dunia. Kebahagiaan sejati itu tidak berasal dari dunia, tetapi dari hubungan dengan Allah dan janjinya kepada umat yang percaya kepada Tuhan. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata dengan kata berbahagia. Dalam bahasa Yunani, kata berbahagia ini adalah makarios. Makarios jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati yang bagaimana pendeta? Yaitu kebahagiaan sejati yang berasal dari Allah, bukan dari keadaan dunia. Jadi kebahagiaan sejati ini adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bergantung kepada situasi kehidupan. Kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada situasi kehidupan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang sejati yang bergantung pada status seseorang di hadapan Allah. Nah, jadi setelah Yesus mengatakan ucapan bahagia ini Bapak Ibu Saudara, siapa yang berbahagia menurut Yesus? Yesus katakan Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kamu. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahagia menurut Yesus yang pertama adalah berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Jadi kata miskin di sini Bapak Ibu Saudara tidak merujuk pada kondisi ekonomi, tetapi lebih merujuk kepada miskin di hadapan Allah. Merujuk kepada kata miskin di hadapan Allah, atau secara sederhana dapat kita pahami kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Inilah kata arti miskin di hadapan Tuhan. Bagaimana kita merasa kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu dan berkati Tuhan, dalam perjanjian lama konsep kemiskinan ini sering dikaitkan dengan mereka yang rendah hati. Ini dikaitkan dengan mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, konsep kata miskin di sini yaitu bagaimana mereka yang rendah hati dan yang bergantung sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin, Tuhan Yesus bukan sedang memuliakan kemiskinan secara harfiah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mau menekankan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, bukan kekayaan dunia, akan menerima kerajaan Allah.
Jadi dari sini apa yang dapat kita pahami Bapak Ibu Saudara? Dari perkataan Yesus, berbahagialah kamu yang miskin. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, jangan kita mengukur kebahagiaan itu berdasarkan harta benda. Karena itu tidak abadi. Jadi kami harus bagaimana Pak Pendeta? Jadi kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, ya Bapak Ibu. Kita harus belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu bersandar pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan belajar mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, baik kita sedang berada di posisi dalam berkelimpahan ataupun baik saat ini situasi kita dalam situasi kekurangan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena mengapa? Karena orang yang bergantung kepada Tuhan akan mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Karena orang percaya akan tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang tidak pernah habis. Itu dia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati Tuhan, kelaparan di sini bukan hanya kelaparan secara fisik, tetapi kelaparan secara rohani. Ini selaras dengan perkataan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit di dalam Injil Matius 5 ayat 6 yang mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kata ataupun frasa lapar akan kebenaran ini Bapak Ibu, ini berarti kerinduan mendalam untuk mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi memang dunia menawarkan banyak kepuasan semu, seperti kekayaan, seperti hiburan dan kesenangan. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, hanya sementara, tidak abadi. Jadi apa yang abadi? Yang abadi adalah kebenaran Tuhan yang dapat memberikan kepuasan sejati. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara mau diajarkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita jadi pribadi yang selalu haus akan firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mulai tanggal 12 hari Rabu itu kan PA di rumah pendeta, di rumah dinas. Lalu di sana saya katakan bersama dengan para penatua dan diaken bahwa mulai hari Kamis tanggal 13 sampai seterusnya setiap jam 6 pagi, ya, jadi gereja melalui pendeta akan menyebarkan renungan jam 6 pagi di grup WA kita. Jadi itu bagaimana cara kita supaya kita boleh melaksanakan firman Tuhan ini, untuk kita boleh menjadi pribadi yang haus akan firman Tuhan. Jadi saya setelah kirim itu Bapak Ibu, setelah setengah jam saya lihat siapa saja jemaat Tuhan yang sudah melihat. Jadi ketahuan di situ. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk kita boleh jadi pribadi yang haus akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara, jangan kita mencari kebahagiaan dunia yang fana, tetapi marilah kita mencari kebahagiaan itu dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kejarlah nilai-nilai kebenaran dalam hidup, meskipun Bapak Ibu Saudara harus berbeda dari dunia. Karena saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, kebahagiaan yang sejati itu ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, bukan dalam ketenangan dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jadi menangis di sini Bapak Ibu Saudara bukan sekadar tentang kesedihan biasa, tetapi menangis di sini tentang penderitaan. Menangis di sini tentang kesulitan, menangis di sini tentang hal-hal yang dialami sebagai orang percaya yang mengalami penganiayaan.
ketika mereka mengikut Yesus. Karena Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan mungkin akan mengalami penolakan. Orang yang setia kepada Tuhan akan mengalami kesulitan, bahkan penganiayaan. Makanya dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam ayat 22 dan 23, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika karena mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ini mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kesetiaan kepada Tuhan mungkin membawa kesulitan di dunia. Tetapi itu semua Bapak Ibu Saudara akan berubah. Akan berbuah. Apa buahnya pendeta? Yaitu berbuah sukacita di dalam kekekalan. Karena contohnya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, para nabi perjanjian lama, tidak ada satupun dari antara mereka yang tidak pernah mengalami yang namanya penganiayaan. Kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai ke Maleakhi, semua nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama semua mengalami yang namanya penolakan, mengalami yang namanya penganiayaan karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara, ketika dia datang ke dalam dunia mau menyelamatkan manusia pun juga mengalami yang namanya penganiayaan, juga penolakan dari dunia. Bahkan Rasul juga Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus menghadapi banyak penderitaan karena memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang sangat indah bagi saya yang dikatakan dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4. Mungkin ada yang ingat, bersukacitalah, sekali lagi dikatakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalankan firman Tuhan, berbahagia di sini Bapak Ibu Saudara, dalam memberitakan Injil Kristus, harus kita nyatakan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan itu dengan sukacita, dengan bahagia, dengan bergembira Bapak Ibu Saudara. Jangan kita takut menghadapi tantangan dan juga penolakan karena iman kita kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Meskipun dunia memandang kita kecil, tetapi Tuhan memandang berharga Bapak Ibu dan saya. Jadi mari kita tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Meskipun dunia menentang kita Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa penderitaan di dunia ini hanya sementara, tetapi sukacita dalam Tuhan untuk selama-lamanya dan kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengundang kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai akhir dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika Bapak Ibu menderita, ketika saya menderita, baik itu dalam situasi ekonomi, baik itu dalam situasi pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, jangan pandang itu, penderitaan itu sebagai akhir dalam hidup. Bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pandanglah penderitaan itu sebagai bagian dari perjalanan iman untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata tentang kata celakalah. Kata celaka dalam bahasa Yunani ini mengatakan ouai. Ouai, yang berarti menunjukkan peringatan atau ratapan akan suatu keadaan yang berbahaya. Ini bukan hanya ancaman hukuman, tetapi juga ekspresi kesedihan Yesus kepada setiap orang yang telah menempatkan kepercayaan mereka pada kenyamanan dunia, lebih mendekatkan dunia daripada Allah. Makanya Yesus katakan celakalah Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa di sini yang diperingatkan oleh Yesus dengan perkataan celaka? Di sini Yesus menyebut 4 kelompok orang yang menerima celaka Bapak Ibu.
Yang pertama, orang kaya. Kaya yang bagaimana Pak Pendeta? Yaitu mereka yang sudah merasa cukup dan tidak merasakan kebutuhan akan Allah. Itu dia. Jadi bukan berarti kita salah kaya Bapak Ibu. Tetapi bagi mereka yang sudah bangga dengan kekayaannya sehingga tidak memerlukan Allah, itulah yang celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kenyang. Yaitu mereka yang puas dengan materi dan tidak merasa lapar akan kebenaran. Lalu yang ketiga, orang yang tertawa. Yaitu mereka yang menikmati kehidupan duniawi tanpa kesadaran akan penderitaan rohani dan kebutuhan akan Tuhan. Dan yang keempat, orang yang dipuji oleh dunia, yaitu mereka yang lebih mencari penghormatan manusia daripada perkenaan Allah. Jadi Yesus bukan sedang mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kekayaan, makanan, sukacita, pujian itu adalah dosa. Bukan itu yang mau Yesus tekankan dalam ucapan kata celaka ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kekayaan, jika kekenyangan, jika tertawa, jika dipuji orang itu telah mengubah pusat kehidupan manusia dari Allah kepada dunia, itu baru namanya sudah menjadi dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka yang bergantung pada kekayaan telah menerima kenyamanan sementara di dunia. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang telah kehilangan harta yang kekal dalam kerajaan Allah. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam kalau Bapak Ibu ingat dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di mana itu berbicara tentang orang kaya yang bernama, kalau nggak salah, pasti Lazarus. Nah, di mana Lazarus pada saat itu dia menikmati kekayaannya Bapak Ibu Saudara, kemewahan dunia, tapi dia menderita karena hatinya tidak mencari Tuhan. Maka lewat kata celaka ini mau diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, jangan tergoda untuk menjadikan kekayaan sebagai jaminan hidup. Tapi percayalah Bapak Ibu akan penyediaan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang percaya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini kata kenyang ini melambangkan kepuasan dunia yang membuat seseorang tidak merasa lapar akan Allah. Jadi mereka yang hanya mencari makanan jasmani tetapi tidak mencari makanan rohani, ini akan mengalami yang namanya kekosongan dan kelaparan rohani di masa depan. Karena ini sejalan Bapak Ibu Saudara dengan perkataan Yesus di dalam Injil Matius 4 ayat 4 yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Makanya mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mencari kenyamanan jasmani, tapi lapar dan hauslah akan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Tertawa Bapak Ibu Saudara dalam ayat ini bukan sekedar ekspresi kegembiraan, tetapi mencerminkan kepuasan dunia yang mengabaikan penderitaan dan kebutuhan akan Allah. Dan ini berlawanan dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 4 yang mengatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka yang mencari hiburan dunia tanpa memperhatikan nilai-nilai rohani, ini akan mengalami kebalikannya di masa yang mendatang. Apa itu? Duka cita dan penderitaan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kita mengejar dalam hidup ini hiburan dunia, tetapi marilah kita sadari pentingnya memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu Saudara, para pemilik kebahagiaan.
Jadi para pemilik kebahagiaan ini adalah siapa setelah kita memahami ucapan bahagia dan ucapan celaka secara ekspositori tadi? Mari kita jawab dalam hati kita. Apakah saya sang pemilik kebahagiaan itu? Atau bukan saya, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, orang yang berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan, yang datang kepadanya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah ini untuk mempermudah kita memahaminya, di sebuah kisah kecil di lereng gunung hiduplah dua orang sahabat. Jadi seorang sahabat ini bernama Ruben dan Samuel. Jadi dari kecil Bapak Ibu Saudara, orang ini bertumbuh bersama tetapi memiliki jalan hidup yang berbeda. Ruben dan kekayaannya Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang pedagang yang sukses. Jadi si Ruben ini memiliki ladang yang begitu luas, rumah yang besar, ternak yang berlimpah. Dan dia memiliki prinsip Bapak Ibu Saudara. Bahagia ataupun kebahagiaan adalah memiliki banyak harta. Dia sering berkata, uang bisa membeli segalanya. Jika aku kaya, aku tidak perlu khawatir akan masa depan. Tapi sering berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, Ruben ini mulai berubah. Ia menjadi pribadi yang egois. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia menumpuk harta dan menutup mata terhadap orang miskin di sekitarnya. Jadi ketika seorang janda datang meminta bantuan, Ruben berkata, aku bekerja keras untuk ini, mengapa aku harus berbagi sama? Jadi dia menikmati hidupnya, selalu kenyang, selalu tertawa bersama orang-orang yang memujinya. Tapi dalam kesombongannya, si Ruben ini lupa kepada Tuhan. Sementara itu Bapak Ibu Saudara, Samuel adalah seorang petani biasa. Ladangnya kecil dan hasil panennya pas-pasan untuk dia makan. Tetapi si Samuel ini selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi meskipun dia sering lapar, dia tetap bekerja dengan sukacita. Dia mau berbagi makanannya dengan mereka yang lebih miskin darinya. Jadi ketika orang lain mengejeknya karena hidupnya yang sederhana, dia berkata, Bapak Ibu Saudara, apa katanya? Dia katakan demikian, hidup bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan. Jadi ketika badai menghancurkan panennya Bapak Ibu Saudara, Samuel tetap bersyukur dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tidak punya banyak, tapi aku punya Engkau, itu cukup bagiku. Jadi suatu hari Bapak Ibu Saudara, desa tempat tinggal orang ini berdua mengalami kekeringan hebat. Jadi Ruben yang selama ini mengandalkan hartanya, dia mulai panik, ladangnya mulai kering, ternaknya mati, dan orang-orang yang dulu memujinya perlahan-lahan meninggalkan dia. Dia mulai merasakan yang namanya kekosongan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, si Samuel ini tetap kuat. Walaupun mengalami kesulitan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Ia percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi mereka yang setia. Jadi ketika ada keluarga yang kelaparan, ia berbagi sedikit gandum yang masih tersisa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, si Ruben ini menyadari kesalahannya. Ia datangi Samuel itu berkata, aku memiliki segalanya dulu, tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Sementara dirimu, meskipun hidup dalam kesederhanaan, tapi memiliki sukacita. Apa rahasianya? Samuel pun berkata, aku mungkin miskin di mata dunia, tetapi aku kaya di dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita andalkan. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah orang yang miskin karena mereka memiliki kerajaan Allah. Jadi dalam dunia ini mereka yang mengandalkan Tuhan mungkin tidak selalu terlihat berjaya, tetapi mereka yang memiliki sukacita sejati, yaitu Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, mereka akan hidup di dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Jadi mereka yang hidup di dalam iman, ketaatan dan pengharapan di dalam Tuhan, itulah sang pemilik kebahagiaan sejati. Jadi selamat menikmati kebahagiaan sejati dalam Kristus.
Tuhan memberkati.